Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa dan harapan saya pagi hari ini Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan tetap ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kembali saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara di dalam program Motivasi Pagi. Berkat firman Tuhan yang hendak saya sampaikan kepada kita hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 63 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Tuhan menjadi pertolonganku ini muncul dari pergumulan Daud yang mendalam saat ia berada di padang gurun Yehuda. Ada kemungkinan bahwa Daud sedang melarikan diri dari orang-orang yang hendak memburu dan membunuhnya. Di padang gurun tersebut, Daud menyadari betapa ia seperti tanah yang tandus dan gurun yang gersang, yang sangat merindukan air surgawi. Itulah mengapa Daud menulis bagaimana jiwanya yang haus dan tubuhnya yang rindu kepada Tuhan. Dalam kondisi yang sulit di padang gurun tersebut, Daud tidak melihat kondisi di sekitarnya, tetapi ia memandang kepada Tuhan di tempatnya yang kudus, sambil melihat kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita luangkan waktu kita untuk mendengarkan pesan Tuhan bagi kita hari ini. Pesan Tuhan pada pagi hari ini yang pertama adalah kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud bisa saja mati kehausan dan kelaparan di padang gurun Yehuda. Ia juga bisa saja mati karena ditemukan orang-orang yang hendak membunuhnya. Tetapi Daud tahu satu hal, yaitu bahwa kasih setia Tuhan itu lebih daripada hidup. Daud tidak mempermasalahkan jika ia harus mati, asalkan ia mendapat kasih setia Tuhan. Kalaupun Daud harus mati, ia akan tetap percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya pengharapannya. Karenanya dalam situasi yang sulit tersebut, ia tetap memuji Tuhan dan memegahkan Tuhan dengan bibirnya. Ini pesan Tuhan yang pertama bagi kita, bahwa kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita pagi hari ini adalah Tuhan tidak lalai menjaga kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan ketika Daud tidur di padang gurun dengan kondisi yang dingin dan terancam bahaya, ia tetap ingat kepada Tuhan dan meyakini bahwa pengawalan Tuhan itu sepanjang malam. Daud tahu bahwa ia sedang diajar Tuhan untuk tidak mengandalkan siapa-siapa, termasuk dirinya sendiri. Daud sendiri adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ia telah mengalahkan Goliat dan membunuh orang-orang Filistin dengan pedang di tangannya. Namun Tuhan mengizinkan Daud untuk mengalami masa-masa sukar di padang gurun, di mana ia tidak dapat mengandalkan siapa-siapa selain daripada Tuhan. Itulah sebabnya Daud pada akhirnya juga ia berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan telah menjadi pertolonganku, dan di dalam naungan sayap-Nya ia akan bersorak-sorai.
Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita pada pagi hari ini. Pesan Tuhan yang ketiga pada kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, yaitu melekat kepada Tuhan. Daud sadar bahwa satu-satunya cara supaya ia bisa selamat adalah dengan melekat kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk menopangnya. Tidak ada lagi kekuatan dalam dirinya, koneksi dari orang-orang lain, bahkan harta kekayaan yang dimilikinya yang dapat membantunya melewati pergumulan hidup. Hanya Tuhan satu-satunya yang harus diandalkan dan dimiliki oleh Daud di padang gurun Yehuda. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, melekat kepada Tuhan itu berlaku seumur hidup. Bukan hanya pada saat mengalami peristiwa-peristiwa yang sukar, yang susah, baru kita mau melekat kepada Tuhan. Tetapi ketika kehidupan kita enak, ketika kehidupan kita tidak ada masalah, kita lupa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah sesungguhnya memelihara hidup seluruh ciptaannya. Pemeliharaan Allah ini seharusnya kita yakini terus. Maka nyatakanlah ucapan syukur dan penyerahan diri kepada Allah sepanjang perjalanan hidup kita. Jangan melekat kepada Tuhan kalau lagi butuh Tuhan. Jangan datang kepada Tuhan kalau ada maunya saja. Tetapi ketika seluruh kehidupan kita berjalan baik, kita lupa dan kita tinggalkan Tuhan. Dan kembali kita akan datang dan memohon kepada Tuhan ketika ada masalah-masalah yang pelik dan sulit dalam hidup kita. Tuhan senantiasa kita abaikan, tetapi selalu kita cari ketika dibutuhkan. Itu pesan Tuhan yang ketiga bagi kita pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan yang keempat bagi kita pagi hari ini adalah Tuhan sebagai tempat perlindungan dan sumber pengharapan. Daud yang adalah manusia biasa seperti kita, selalu kuat dan mampu bertahan di tengah-tengah badai kehidupan yang menderanya. Apa yang menjadi rahasianya? Rahasianya adalah karena Daud menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan sumber pengharapan. Daud mengalami sendiri bahwa Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan itu sangat terbukti. Siapa yang menjadi perlindungan dan sumber pengharapan kita ketika kita dalam situasi-situasi yang sulit? Apakah orang tua kita? Apakah suami kita, istri kita, aset kita, perusahaan kita, uang, harta kita, deposito atau kekayaan atau jabatan atau keluarga atau orang-orang yang kita andalkan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita berharap dan bersandar kepada semuanya itu, saya jamin pasti Anda akan kecewa dan akan menyesal. Karena ketika kita mengandalkan segala sesuatu yang bukan Tuhan, potensinya kita akan kecewa. Tetapi Daud tahu persis bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan yang paling aman dan sumber pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Maka ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, Daud tahu kemana dia harus pergi. Daud tahu harus kemana dia berlindung, yaitu kepada Tuhan, Allah yang senantiasa dipuji, disembah dalam kehidupannya. Bapak Ibu, sejak dari muda Daud percaya bahwa satu-satunya pengharapan itu adalah Tuhan. Maka dari itu ia mengambil sikap yang benar, yaitu berdoa, berseru kepada Tuhan adalah langkah untuk memadamkan segala ketakutan dan kekhawatiran yang membelenggu kehidupannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, lewat pesan Tuhan pagi hari ini, siapapun kita, apakah engkau saat ini sedang mengalami situasi padang gurun dalam hidupmu, karena pergumulan, karena ekonomi, karena pekerjaan, karena keluarga, atau karena sakit penyakit yang engkau alami.
Ketika engkau mengalami situasi padang gurun, kalau engkau mau dibebaskan, kalau engkau akan beroleh kekuatan, sukacita di dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita teladani Daud, dan kita bisa berkata bahwa sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku akan bersorak-sorai. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita mohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kembali pada pagi hari ini hamba mau berdoa untuk setiap orang, setiap pribadi yang menyaksikan program ini. Ketika mereka sedang mengalami situasi-situasi di padang gurun, karena sakit penyakit, karena pergumulan, karena tantangan, karena persoalan dalam hidup mereka, Tuhan, mari engkau ulurkan tangan, engkau jamah, engkau berkati hidup mereka, puaskan dahaga mereka, kenyangkan rasa lapar mereka akan kasih-Mu Tuhan, balut luka hati mereka dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Hamba rindu supaya Tuhan melawat memberkati setiap orang yang menyaksikan program ini, sehingga hidupnya akan boleh kemenangan di dalam Tuhan, karena mereka meyakini bahwa Engkaulah tempat perlindungan dan tempat pengharapan satu-satunya di dalam hidupnya, sehingga mereka akan bersorak-sorai di dalam Tuhan meskipun mereka sedang dalam pergumulan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki hari ini dengan sukacita di dalam Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk pekerjaanmu, untuk rumah tanggamu, apapun yang menjadi tugas tanggung jawabmu. Jangan lupa kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti memberkati kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.